Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat dan hadirin sekalian, insya Allah hari ini kita akan kembali menerjemahkan surah Ad-Duha. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Ad-Duha jumlah ayatnya ada 11 dan masih tergolong surah Makkiyah. Surah Ad-Duha sama dengan kemarin surah Al-Lail termasuk surah Makkiyah. Nah, surah ini menjelaskan tentang beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini dimulai dengan sumpah Allah juga, wadduha, demi waktu duha, wallaili, dan demi malam, idza saja, apabila telah sunyi atau gelap. Mirip dengan Al-Lail kemarin ya, wallaili idza yaghsha. Kalau ini wallaili idza saja, demi malam apabila telah gelap. Nah, Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan Allah tidak membencimu. Jadi surah Ad-Duha ini, di surah ini ada kisah gitu ya, ada suatu hari Rasulullah itu sedih gitu, tidak keluar rumah beberapa hari. Nah, orang-orang atau ada seorang perempuan yang bilang, Rasulullah, setan udah meninggalkanmu, nggak dengan kamu lagi gitu. Jadi perempuan ini bilang Rasulullah itu sedih beberapa hari dan sudah nggak diurus lagi sama Allah seperti itu. Setan pun udah pergi, nggak perlu goda lagi. Kalau setan pergi itu kan berarti karena orangnya udah nggak layak digoda lagi kan. Kalau setan datang menggoda berarti itu tandanya orang yang digoda ini masih punya ketaatan, sehingga setan harus mengeluarkan tenaga untuk menggoda. Tapi kalau setan itu udah pergi, berarti ya dia sudah nggak perlu digoda lagi, sudah nggak perlu tenaga untuk menggoda. Nah, Allah jelaskan ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan Allah juga tidak membencimu. Walal akhiratu, dan sungguh yang kemudian atau hari akhirat itu khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada permulaan atau dunia. Jadi Allah menjelaskan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini satu hanya sementara, dua ini hanya titipan Allah. Titipan itu kan tergantung Allah mau nitipnya semana gitu ya. Usia kita aja kita nggak paham. Kalau Allah mau ngasih usia hidup kita 90 tahun, 90 tahun kita hidup. Kalau Allah mau ngasih 50, 30, 40, 70, dan itu benar-benar kuasa Allah, kita nggak nyadar. Sementara di hari akhirat nanti ketika setelah kita berbangkit, maka itu akan abadi. Tidak ada hidup dan mati lagi, seperti itu ya. Wala saufa yu'tika, dan sungguh kelak Rabbuka, Rabbmu, yu'tika, akan memberikan kepadamu, fatardo, maka kamu menjadi puas. Jadi
Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan berikan kepadamu dan kamu akan puas. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun pernah bersedih gitu ya, beberapa malam tidak keluar karena sedih, tetapi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Biar tadi ya diajak, dibilang setan udah pergi, nggak menggodamu, kamu udah ditinggalkan begini-begini, Allah udah meninggalkanmu. Tapi Allah bilang, biar aja itu ejekan di dunia seperti itu ya, sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan Rabbmu juga akan memberikan kepadamu. Fatardo, maka kamu akan menjadi ridho. Apa yang diberikan Allah? Ya Allah akan memberikan rahmatnya. Allah akan memberikan berkahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad ridho, puas. Allah sebutkan di ayat selanjutnya adalah nikmat-nikmat Allah. Allah ingatkan keberkahan-keberkahan atau rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu nyata. Di ayat 6 Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia telah mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah melindungimu. Nabi Muhammad di kandungan aja itu ayahnya Abdullah sudah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad lahir berapa tahun, ibunya meninggal. Bayangkan kondisinya yatim piatu malah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad ikut kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal dan beliau ikut pamannya, seperti itu ya. Jadi alam yajidka yatima fa'awa, tidakkah dia mendapatimu dalam keadaan yatim lalu dia melindungimu. Kalau kita bayangkan, kalau itu dipikir sebuah penderitaan ya, dari kandungan udah bapaknya enggak ada, lahir ibunya enggak ada, ikut mbahnya yang sayang menyayanginya, mbahnya pun Allah panggil, tapi Allah yang melindungi. Wa wajadaka, dan dia Allah mendapati kamu dolan, dalam keadaan bingung, fahada, lalu dia memberi petunjuk. Nah, ini ada beberapa kisah pernah Rasulullah nyasar dan Allah mengembalikan gitu ya, nyasar dan Allah memberi petunjuk. Malaikat datang menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya tidak jadi nyasar. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi manasya. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, jadi Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri, kamu sebelumnya enggak ngerti apa-apa. Mal kitab walal iman, kamu enggak ngerti kitab, enggak ngerti iman. Akhirnya Allah memberikan wahyunya, Allah memberikan ilmu langsung melalui malaikat Jibril, memberikan mukjizat Quran, dan itu semua merupakan bagian dari Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, kau bingung atau engkau tersesat, maka Allah memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, wa wajadaka, dan dia mendapati kamu ailan, orang yang miskin, orang fakir, fa'aghna, maka dia memberi kecukupan kepadamu. Nabi Muhammad walaupun dulunya miskin gitu ya, nggak punya apa-apa, tapi Allah sudah mencukupkan sehingga menjadi cukup Allah baginya, seperti itu. Nah, perintah Allah fa'ammal yatima, maka adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu berbuat sewenang-wenang, nggak boleh bentak. Wa ammas fala
Wa ammal yatima, adapun terhadap anak yatim fala takhar, enggak boleh sewenang-wenang atau enggak boleh berbuat buruk. Wa ammas saila, dan adapun terhadap peminta-minta fala tanhar, maka jangan kamu menghardik. Jadi kita harus berlaku sopan. Sopan itu tidak harus hanya dengan orang yang kelihatan baik, orang kelihatan di atas kita, tapi terhadap orang peminta-minta kita juga harus berlaku baik. Wa amma bini'mati, dan adapun terhadap nikmat Rabbika Rabbmu fahadis, maka kabarkanlah. Dan ini nikmat-nikmat yang Allah berikan itu juga boleh dikabarkan. Cuma kalau sekarang itu bingung kita ya, kalau melihat sosmed itu kayaknya udah melebihi, bukan wa amma binikmati rabbika fahadis, tapi pamernya berlebihan. Nah, itu juga kita perlu melihat kalau sesuatu itu sekiranya sudah membahayakan kita, berarti kita harus hati-hati. Nah, wa amma binikmati rabbika fahadis, nikmat Tuhanmu ceritakan, itu maksudnya jangan sampai Allah itu ngasih nikmat banyak sekali, tapi kita itu nggak pernah ngingat gitu. Kita ini lupa kalau Allah itu sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Nah, kita ceritakan ke orang lain selama cerita yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Tapi kalau sudah mengandung unsur riya atau pamer, maka itu harus kita kurangi. Seperti itu. Insya Allah kita bisa milah mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang buruk, mana yang sangat buruk. Selanjutnya kita akan menghafalkan 5 kata di surah Ad-Duha. Yang pertama adalah idza saja, ketika sunyi. Idza saja, ketika sunyi. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Saja, idza saja, ketika telah sunyi. Ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu. Yu'tika, memberikan kepadamu. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu. Fahadis, maka kabarkanlah. Kita ulangi lagi. Idza saja, ketika sunyi. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Yu'tika, akan memberikan kepadamu. Wa wajadaka, dan dia mendapati kamu. Fahadis, maka kabarkanlah. Itu 5 kata yang kita hafalkan hari ini. Semoga menambah kosakata perbendaharaan kita dengan kata-kata Al-Quran, dan mudah-mudahan ke depan pemahaman kita akan Al-Quran semakin baik. Amin. Allahumma amin. Demikian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.